Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat? Masih, Bu. Itu kelihatan masih semangat. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, ada baiknya kita membaca doa dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan pimpin. Baik, semuanya berdoa lagi mulai. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek kehadiran siapa yang tidak hadir di sini. Kita, Bu. Apa keterangannya? Izin. Selain itu ada lagi udah itu aja. Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya dulu nih, siapa yang pernah berkunjung ke tempat wisata? Saya Ke pantai. ke ini, Ke pulau. ke Pasar Sele. Selain itu, apalagi yang lain? Kampung warna-warni yang lain? Taman Selada. Taman Selada. Bagi sekalian dan kalian sudah mengenal tempat wisata. Terus selain tempat berwisata, bagaimana kalian membayangkan wisata tersebut? Bagus. Indah. Murah, kenapa murah? Selain itu ada lagi? Tempatnya jauh, susah dijangkau. Ada airnya. Baik, di sini ada yang Ngeri ya kemarin. Kameramen sudah ke Malaysia ya Di sini kalian simak video yang Ibu beri. Kalian coba bayangin kepada nanti kalau Ibu tanya kepada kalian apa yang kalian bayangin dari video tersebut. di Zoom dulu. Maju tadi orang maju. Mana ada? Ini pemecik bakal. Benar-benar bisu. Yang belakang kelihatan?
Baik, anak-anak, dari video history, apa yang kalian bayangkan dari video tersebut? Mancing, mancing. Ada yang lain? Seorang. Oh, yang bilang seseorang. Karena saya lihat di situ, Bu. Ke sini. Tenang. Baik. Awas itu loh. Baik, terima kasih. Dari yang kalian berikan itu termasuk mendeskripsikan dari sebuah tempat yang kita pernah kunjungi. Jadi pembelajaran hari ini berhubungan dengan teks deskripsi, yaitu mendeskripsikan tentang wisata lokal yang ada di kota kita. Bandung ya kan? Jadi pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi struktur teks deskripsi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita bisa mendeskripsikan dari strukturnya, dari identifikasi, deskripsi bagian, dan bentuk serta kesannya. Terus ada juga kita lanjut ke materi kita yaitu teks deskripsi. Apa sih itu teks deskripsi? Teks deskripsi yaitu teks yang menggambarkan suatu objek, tempat atau suasana yang pernah kita kunjungi. Terus seakan-akan kita pernah terus kita membayangkan dan setelah membayangkan kita mendeskripsikan seakan-akan membaca itu merasakan apa yang kita alami. Terus lanjut lagi. Tujuan dari teks deskripsi, tujuannya itu memberikan gambaran yang jelas, detail dan nyata kepada pembaca mengenai objek yang kita deskripsikan, sehingga pembaca dapat membayangkan dengan baik. Nah, lanjut lagi. Struktur teks deskripsi yaitu pada pembelajaran hari ini kita mendeskripsikan strukturnya. Ada apa aja sih strukturnya? Ada gambaran umum ini yang menceritakan tentang objeknya, terus lokasi, tempat yang akan kita deskripsikan. Terus deskripsi bagian yang menjelaskan objek secara rinci, dari suasana, dari majas-majasnya, terus dari suasana, terus dari yang kita rasakan. Terus ada juga penutup atau kesimpulan. Nah, dari penutup dan kesimpulan ini kita memberi kesan kita terhadap tempat yang pernah kita kunjungi. Baik, sekian. Halo?
Masih. Yang tadi belum semangat ya. Kita breaking terlebih dahulu. Ya, Bu. Berdiri di luar. Berdiri di tangga. Untuk anak-anak silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, Ayo tetap semangat. iya. Peregangan sini dulu. Udah siap? Oke, show. Kalau udah siap kita mulai ya. Ya. Everybody take your right hand up. Everybody take your left hand up. Right, left, wiggle down all around. Yes, dance, wiggle, 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 dance, dance, wiggle, 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 dance, dance, wiggle, 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 wiggle them all around. Everybody take your right elbow up. Everybody take your left elbow up. Right, left, take your right foot up. Everybody take your left foot up. Right, wiggle them all around. Everybody take your knee up. Everybody take your left knee up. Right, left, wiggle them all around. Dance, wiggle, 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 dance, dance, wiggle, 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 dance, dance, wiggle, 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 wiggle them all around. Everybody take your whole Silakan duduk lagi. Gimana? Biar masih semangat? Masih. Kelihatannya tertekan ya. Masih. Baik, kalau sudah rileks, sudah tenang, Ibu akan membagikan tugas, yaitu tugas kelompok. Di mana Ibu akan di sini ada contoh deskripsi Bukit Sulap wisata Kota Lubuk. Di sini kalian mengidentifikasi strukturnya ke dalam kotak-kotaknya. Kalian masukkan apa paragraf yang berapa, strukturnya dari identifikasi, dari deskripsi bagian, dan serta kesimpulannya, dan diberi kesimpulan. Ibu beri kelompoknya 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3.
Baik, dari yang sampai di ibu yang berikan, ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan kerjakan bersama ya, jangan ribut. Bila tidak mengerti silakan bertanya sama ibu. Baik, ada yang sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan perwakilan kelompok untuk membacakan hasilnya satu saja. Silakan Mas Heri. Baik, saya di sini akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami yang struktur tes identifikasi dan gambaran umum. Pada paragraf pertama, sebagai pintu masuk informasi, di sini penulis menetapkan identitas objek secara umum agar pembaca tahu persis apa yang sedang dibicarakan. Isinya mencangkup nama objek, yaitu Bukit Sulap, letak geografis yang sangat spesifik, Jalan Bengawan Solo, Lubuk Linggau, ketinggiannya, serta asal-usul penanaman atau sejarah singkatnya. Baik, sudah baik sekali. Tepuk tangan dulu. Yang lain? Kelompok lain sudah selesai? Kelompok 3, kelompok 2? Boleh, kelompok 2? Kelompok 3 silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya mengenai deskripsi bagian. Deskripsi bagian ini terdapat pada paragraf kedua karena penulis mulai membedah objek menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan detail. Penulis tidak lagi berbicara secara umum, melainkan merinci apa saja yang ada di sana berdasarkan pengamatan sejarah. Di sini ada kondisi fisik, yaitu air sungai Kasie yang bersih dan sejuk. Kedua itu ada fasilitas atau saran. Di sini adanya indikator, gazebo, dan menara pandang. Kemudian yang ketiga ada aktivitas untuk kegunaan, yaitu berkaitan dengan tempat untuk hiking, camping, dan lintasan downhill internasional. Kemudian yang terakhir itu ada situs budaya, ada keberadaan makam bisu di kaki bukit. Di sini pembaca diajak seolah-olah melihat, merasakan, dan berkeliling langsung di lokasi tersebut melalui rincian fakta yang diberikan. Terima kasih. Baik, untuk kelompok terakhir silakan maju.
Di sini saya membagi di kelompok 3 bagian dari kesimpulan atau pesan dalam teks. Paragraf ketiga ini bagian ini berisi simpulan atau pesan dari penulis mengenai objek yang dibahas. Penulis menyimpulkan bahwa bukti sulap bukan sekedar bukti biasa, melainkan sebuah definisi wisata unggulan. Kalimat ini merangkum seluruh kelebihan yang telah disebutkan sebelumnya, alam, olahraga, dan sejarah. Menjadi satu pesan kuat bahwa tempat ini sangat layak dikunjungi karena lokasinya yang strategis dan paket wisatanya yang lengkap. Baik, terima kasih. Untuk tugas kelompoknya, silakan kumpul perwakilan maju ke depan. Satu saja. Kalau sudah selesai. Terima kasih untuk anak-anak dari pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah mengerti apa itu struktur teks deskripsi? Sudah memahami? Lihat saja tadi strukturnya. Gambaran Lalu deskripsi lalu kesimpulan. Ibu lihat kalian sudah memahami semua strukturnya, sudah bisa juga mengidentifikasinya. Nah, dari pembelajaran hari ini Ibu tutup. Nah, dari pembelajaran hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya yang pertama pada struktur deskripsi yang pertama ada identifikasi, yaitu bagian pembuka yang memperkenalkan objek secara umum. Lalu selanjutnya deskripsi bagian inti yang merinci objek secara detail berdasarkan pengamatan panca indera mencakup kondisi fisik, fasilitas, aktivitas, dan keunikan objek. Dan yang terakhir ada simpulan atau pesan, yaitu bagian penutup yang menyampaikan kesan atau penilaian penulis terhadap objek secara keseluruhan. Baik, terima kasih untuk Nak Nisa. Terima kasih sudah menyimpulkan pada pembelajaran hari ini. Kita bukan saja mengidentifikasi struktur teks deskripsi, tapi kita belajar cara menghargai dan menjaga keindahan kota wisata lokal kita dengan menjaga kelestariannya. Baik, itu saja pembelajaran Ibu hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.